Shalom dan selamat pagi bagi semua jemaat Metodis Pangkalan Berandan maupun jemaat lain yang menyaksikan ibadah online pada tanggal 31 Januari 2021 ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan tentunya dalam perlindungan tangan Tuhan. Seperti biasanya untuk petugas minggu depan akan saya tampilkan di layar dan untuk memberi persembahan secara online juga akan tertera di layar. Bagi kita yang ingin memberikan langsung kepada bendahara gereja, dapat langsung jumpai bendahara gereja tersebut. Dan untuk pagi hari ini kita mempunyai ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadikan teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita sebagai jemaat Tuhan hendaklah hidup menjadi teladan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita pada pagi hari ini mempersiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan tentunya kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita sama-sama mengakui iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama membaca responsoria. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Sama-sama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Kita sangat diberkati melalui responsoria ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan saat ini dengan pujian penyembahan kita. Amin. Mari kita berusaha menjadi teladan bagi nama Tuhan. Sama-sama firman. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Semuanya hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya kita akan mengalami kemenangan. Mari
katakan sama-sama, kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan, amin. Hadapi segala tantangan, katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Oh, di dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Semuanya angkat tanganmu dimanapun kau berada, katakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, amin, ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Kami memuji-Mu pagi hari ini Tuhan, karena Engkau baik dan Engkau sangat baik dalam hidup kami. Dan kami katakan Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami bawa hati kami, jiwa kami untuk Tuhan ubahkan seperti yang Kau mau Tuhan, sehingga kami dapat menjadi teladan bagi keluarga kami, bagi sekitar kami Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, ubah kami Tuhan, sehingga pagi hari ini, sehingga selesai kebaktian online ini, kami menjadi pribadi yang lain. Hamba berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di setiap rumah kami dan setiap anggota keluarga kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, beri kami hati seperti hati-Mu, sehingga kami menyenangkan Kau dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terlepas dari apapun yang kami hadapi saat ini, kami mau mengangkat pujian ini Tuhan, sehingga kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita sama-sama katakan, berikan ku hati seperti hati-Mu, penuh dengan belas kasihan. Berikan ku
seperti matamu memandang buaya di sekelilingku. Ini doa kami, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku oh berikan ku hatimu. Melangkah di ladangmu, mengerti rencanamu. Berikan ku matamu Tuhan, oh selamanya kami mau melangkah bersamamu. Berikan ku kakimu Tuhan, berikan ku hatimu. Kami tahu Tuhan, Engkau turut bekerja dalam hidup kami. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Katakan, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Kami percaya Tuhan, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kehidupan dan kesehatan kepada setiap di antara kami. Sehingga kami bisa memuji Tuhan. Dan juga di tempat kami masing-masing, kami bisa beribadah dan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap di antara kami. Berikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Jaga hati dan pikiran kami bisa fokus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu teladan bagi orang lain. Teladan bagi orang lain. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes, pasal yang ke-13, ayat 13 sampai yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada akhir abad tahun 19, di mana ada sekelompok pendeta dari Eropa itu menghadiri seminar yang dilakukan di Amerika. Dan seminar ini dibawakan oleh D.L. Moody sebagai pengkhotbah dan juga sebagai pembicara yang ada. D.L. Moody ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adalah seorang pengkhotbah KKR yang terkenal di abad yang ke-19. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagaimana satu kebiasaan daripada pendeta-pendeta yang asal Eropa ini, mereka biasanya melepaskan dan meletakkan sepatu mereka di luar ruangan sebelum tidur, itu dengan harapan supaya sepatu-sepatu mereka itu akan dibersihkan oleh pegawai hotel. Dan Bapak, Ibu, pada saat melihat sepatu-sepatu itu, maka D.L. Moody ini, dia pun memberitahukan hal ini kepada salah seorang pegawai daripada hotel, supaya sepatu-sepatu itu dibersihkan sesuai dengan harapan daripada para tamu. Tapi Bapak, Ibu, tidak ada satupun di antara pegawai-pegawai itu yang mau melakukan hal ini. Lalu bagaimana? Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, D.L. Moody yang adalah seorang pengkhotbah terkenal, seorang hamba Tuhan yang juga sangat disegani, dia mengumpulkan sepatu-sepatu itu dan dibawanya ke dalam kamarnya. Satu persatu dia membersihkan sepatu tersebut. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seorang sahabat daripada D.L. Moody yang kebetulan mengunjungi kamarnya, menceritakan apa yang dilakukan oleh Moody ini kepada orang-orang. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kabar ini pun menyebar. Dan pada malam berikutnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka orang-orang pun bergantian membersihkan sepatu mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di sini kita bisa melihat, yaitu satu dampak daripada teladan dalam perbuatan itu lebih besar daripada apa yang diajarkan oleh Moody sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikian juga halnya kita selaku orang percaya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan kepada kita, orang percaya harus menjadi teladan bagi orang lain di dalam tindakan. Karena Kristus adalah Tuhan kita, telah memberikan contoh teladan bagi setiap di antara kita yang percaya kepadanya melalui pengajaran dan juga perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam setiap hari, segala aktivitas kita, baik segala gerak kita, perkataan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita sedang memperlihatkan akan satu model ataupun teladan dalam kehidupan kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Hanya saja model yang kita lakukan itu, apakah itu adalah model yang baik atau itu adalah model yang buruk, hanya kita yang tahu dan orang-orang yang melihatnya yang tahu. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita, Yesus memerintahkan kepada setiap di antara kita, seperti firman Tuhan yang saya sudah katakan dalam doa malam,
Bahwa Yesus memerintahkan kita menjadi garam dunia. Kita menjadi terang dunia. Dan juga kita harus menjadi saksi Kristus bagi dunia. Dan perintah ini artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Maksudnya adalah Kristus mau kita menjadi teladan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa merealisasikan perintah daripada Yesus di dalam kehidupan kita. Maka kita harus menjadi teladan dalam kehidupan ini melalui segala perbuatan dan perkataan kita. Demikian juga halnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus itu secara pribadi, dia menjadi teladan bagi murid-muridnya yang percaya dan juga orang percaya kepadanya. Yesus di dalam kehidupannya di dunia, dia bukan hanya mengajar secara teori, tapi dia mempengaruhi kehidupan daripada murid-muridnya itu dengan mempraktekkan kebenaran kerajaan Allah dan dilihat langsung oleh para murid-muridnya. Seperti contoh firman Tuhan di dalam Matius 20 ayat 27 sampai 28. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan firman Tuhan, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, di sini Yesus mengajarkan para murid-muridnya itu menjadi servant leader ataupun pemimpin berjiwa hamba. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini bukan hanya diajarkan oleh Yesus, tapi Yesus secara pribadi dia mempraktekkan servant leader tersebut kepada murid-muridnya. Dengan cara apa? Dia membasuh kaki murid-muridnya pada saat perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Di mana Bapak Ibu tahu bahwa bahwa pembasuhan kaki di daerah wilayah Timur Tengah itu biasanya dilakukan oleh para pelayan ataupun para budak. Dan pembasuhan kaki ini biasanya dilakukan di depan rumah kepada majikannya ataupun kepada majikan pemilik rumah ataupun para tamu-tamu yang akan masuk ke rumah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari juga tahu bahwa di daerah Timur Tengah itu cuaca begitu panas, kering dan sangat berdebu. Ditambah dengan kebiasaan daripada mereka dahulu itu hanya memakai sendal yang pada dasarnya diikat tali. Itu membuat kaki daripada setiap orang itu pasti sangat kotor sekali Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini tidak seharusnya dilakukan oleh Yesus. Pembasuhan kaki ini tidak seharusnya dilakukan oleh Yesus. Tapi murid-muridlah yang seharusnya melakukan bagi Yesus, karena Yesus itu adalah guru dan juga Tuhan mereka Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus yang menyatakan dirinya adalah guru dan Tuhan. Dia mempraktekkan servant leader ini terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Dan hal ini memberikan kesan terdalam dan juga menjadi satu keharusan yang tidak boleh tidak dilakukan oleh para murid-murid di dalam kehidupan mereka. Demikian juga Yesus memberikan contoh teladan yang sangat luar biasa, yang sangat menggugah hati setiap orang. Pada saat Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudari, dia tidak mengajarkan tentang teori. Dia tidak mengatakan mari mengasihi, mari mengampuni. Tapi apa yang Yesus lakukan di dunia ini untuk mempraktekkan hal ini, untuk menjadi teladan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dia menjalani salib. Dia memberikan kasih terbesar yang tidak bisa diberikan oleh satu orang pun yang ada di dunia ini kepada orang lain. Yesus memberikan nyawanya bagi setiap orang yang ada di dunia. Bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal dia. Dan orang-orang yang berdosa, yang layak dihukum atas dosa dan kesalahan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus dia mati di atas kayu salib. Itu untuk menggantikan kita yang seharusnya dihukum.
Supaya setiap kita yang mau datang kepadanya itu bisa diselamatkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi ini praktek teladan mengasihi yang tiada bandingnya di dunia. Dan kita selaku orang yang percaya kepadanya Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidakkah kita wajib mempraktekkan hal ini bagi orang lain? Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah terlebih dahulu menjadi teladan di dalam kebenaran firman-Nya bagi kita. Tidakkah kita selaku orang yang percaya kepadanya juga wajib mempraktekkan kebenaran firman Tuhan sehingga hal ini menjadi teladan bagi kehidupan kita dan juga orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam aktivitas sarapan yang sering saya perhatikan di meja makan keluarga kami yang kecil ini, ada satu pemandangan yang begitu indah yang sering saya saksikan. Di mana terkadang Enwi si Koko ya, ataupun Alvin si adik, saat sarapan pagi biasanya kami akan minum Milo ataupun susu mereka masing-masing itu sudah tersedia. Nah, bagi mereka yang terlebih dahulu itu ada di meja makan Bapak Ibu Saudara-saudari, maka ada satu hal yang mereka akan lakukan. Mereka akan saling membuat minuman bagi si abang ataupun si adik dan juga bagi si mama. Ya. Siapa yang duluan turun maka dialah yang membuat minuman bagi semua orang kecuali papanya. Kenapa? Karena minuman papanya sudah tersedia di kulkas begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka akan memasak air dan membuat minuman bagi abang, adik dan juga mama. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa ini bisa menjadi satu pemandangan yang indah seperti ini? Dan hal apa yang pada dasarnya bisa membuat mereka itu secara otomatis sepertinya melayani yang lain? Bapak Ibu Saudara-saudari, ini tidak terlepas daripada teladan kami selaku orang tua yang pada dasarnya setelah terlebih dahulu mempraktekkan akan kebenaran saling melayani bagi seluruh anggota keluarga. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini menjadi satu kebiasaan yang dilakukan di dalam anggota keluarga kami. Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang psikolog pendidikan, dia mengatakan bahwa porsi ingatan seseorang itu terbentuk ya dengan mendengarkan 30%, ya. Dengan mendengarkan dia bisa menerima 30%, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan melihat itu dia bisa mengingat 40%. Jadi seseorang yang belajar sesuatu dengan melihat itu akan membuat orang tersebut lebih mudah untuk melakukan apa yang dilihatnya daripada apa yang didengarkannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian ada seorang tokoh ya, pejuang kemerdekaan Mahatma Gandhi. Dia juga pernah berkata kepada seorang misionaris. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan cara paling efektif untuk penginjilan adalah hidup di dalam Injil. Dengan menjalaninya dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan dia juga menekankan di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Injil itu lebih kuat kuasanya saat dijalani atau dipraktekkan ketimbang dikhotbahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus juga meminta kita menjadi teladan dalam perbuatan kita. Tujuannya itu untuk apa? Supaya orang-orang yang melihat kita itu bisa langsung tahu bahwa kita itu adalah murid-murid daripada Yesus. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi teladan untuk memenangkan jiwa Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, memenangkan jiwa dengan menjadi teladan yang paling penting dalam kehidupan kita adalah mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengutip kembali perkataan daripada Mahatma Gandhi. Dia mengatakan satu perkataan yang begitu luar biasa, memberikan kesan yang dalam bagi saya. Dia mengatakan bahwa bunga mawar itu tidak perlu berkhotbah.
Dia hanya menebarkan wangiannya. Dan aroma, ya, suatu khotbah itu tersendiri, ya. Dan aroma itu adalah suatu khotbah itu sendiri. Dan aroma kesalehan, kehidupan spiritual itu jauh lebih halus dari wewangian bunga mawar. Dan ini juga mengingatkan saya akan perkataan daripada Tuhan Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 35. Dia mengatakan demikian, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Intinya sebenarnya mau dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan mempraktekkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka disitulah orang akan tahu siapa kita sebenarnya dengan teladan yang kita lakukan. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak perlu berteriak-teriak mengumumkan bahwa kita adalah Kristen. Dan kita juga tidak perlu memakai tanda-tanda tersendiri yang bisa dilihat oleh orang yang memperlihatkan bahwa kita adalah orang Kristen. Kita juga tidak perlu sering mengatakan perkataan haleluya, puji Tuhan, supaya orang tahu bahwa kita adalah Kristen. Cukuplah dengan mempraktekkan pengajaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka aroma kesalehan itu akan memancar dan memberitahukan kepada setiap orang siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau keluarga kita percaya Yesus. Kita mau orang-orang lain yang ada di sekitar kita percaya kepada Yesus. Maka tunjukkanlah perilaku sebagai orang Kristen dalam tindakan dan perbuatan kita setiap hari. Kita mau orang lain itu pada dasarnya mengasihi kita. Kita mau orang lain itu pada dasarnya menghormati kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga pada dasarnya harus mempraktekkan kasih itu. Dan kita harus mempraktekkan rasa hormat kita kepada orang lain terlebih dahulu. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini dikatakan golden rule. Satu aturan emas Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mau orang lain bagaimana Bapak Ibu, maka kita harus melakukannya terlebih dahulu untuk orang tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari, di satu hutan rimba yang begitu luas, itu hiduplah sekumpulan daripada serigala. Kemudian di antara semua kelompok serigala ini ada satu pemimpin ataupun ketua, ya, penguasa dari para serigala ini. Ketua serigala ini dia berpesan kepada semua anggotanya bahwa mereka boleh menyantap siapa saja termasuk manusia kecuali orang Kristen, dia katakan. Kenapa? Karena orang Kristen itu dikatakan ya adalah makhluk ciptaan Tuhan dan juga yang dilindungi oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu hari ada satu ekor serigala yang memakan orang Kristen. Tapi dia hanya menyisakan bagian mulutnya saja. Kemudian setelah si ketua itu tahu, maka dia tanya kepada serigala tersebut, "Kenapa kamu menyantap orang Kristen itu? Dan kamu hanya menyisakan bibirnya saja?" Maka serigala itu mengatakan, "Saya hanya mencium bau kekristenan di bibir daripada orang itu saja. Makanya saya sisakan bibirnya saja." Bapak Ibu Saudara-saudari, dari satu ilustrasi ini, itu sebenarnya mau memperingatkan kepada kita apa? Kepercayaan kita itu Bapak Ibu Saudara-saudari bukan hanya di mulut. Tapi kepercayaan kita itu adalah keseluruhan hidup kita. Kepercayaan kita itu bukan teori, bukan apa yang kita katakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi kepercayaan itu adalah perilaku kita setiap hari. Jadi untuk menjadi teladan Bapak Ibu,
Kita tidak perlu menghafal firman Tuhan seluruhnya. Menjadi teladan yang terpenting adalah kita mempraktekkan firman Tuhan dalam segala sisi daripada kehidupan kita. Dan ini akan memberikan dampak yang besar bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, yang melihat kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kiranya firman ini bisa mengingatkan kita Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang lain dalam mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga orang yang melihat kita akan tahu siapa Tuhan kita dan apa kepercayaan kita. Dan kita bisa menarik jiwa-jiwa ini datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman ini mengingatkan setiap di antara kami. Tahun 2021 ini, kami harus hidup dalam satu perubahan. Menjadi manusia yang baru. Dengan menaruh hati dan pikiran daripada Tuhan. Dan yang terpenting adalah kami bisa menjadi teladan bagi orang lain dengan mempraktekkan firman. Tuhan, ingatkan kami dengan firman ini. Teladan adalah perbuatan dalam kehidupan setiap hari dengan melakukan firman. Tidak perlu dengan pura-pura, tapi dengan kesungguhan melakukan firman. Bukan untuk dilihat oleh orang lain, tapi memang adalah kesalehan hidup kami selaku orang percaya. Maka di dalam hal ini kami akan memberikan dampak yang besar bagi orang yang ada di sekitar kami dan juga orang-orang yang melihat kami. Tuhan, tuntun hidup kami supaya kami bisa hidup seturut dengan firman-Mu dan melakukan firman. Tuhan, pada saat ini juga kami kembali menaikkan doa kami kepada Tuhan. Di masa pandemi yang semakin besar, arus tsunami pandemi yang melanda begitu banyak orang, yang tertular juga semakin banyak. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kewaspadaan, supaya kami bisa untuk senantiasa menjaga kesehatan kami dan juga menjaga protokol kesehatan yang ada. Tuhan juga yang tolong bagi orang yang tertular, bagi para medis, rumah-rumah sakit yang mungkin sekarang juga penuh dan sesak di dalam menampung para korban ataupun menderita pandemi yang ada. Tuhan yang tolong mereka. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk keadaan Indonesia, keadaan daripada bumi ini. Tuhan yang tolong supaya melalui vaksin-vaksin yang ada, untuk pandemi ini bisa segera semakin reda dan juga menghilang di muka bumi ini. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Tuhan yang jaga hati dan pikiran kami di masa-masa sulit seperti ini. Kami tetap ingat Tuhan. Dan juga Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan juga untuk jemaat-jemaat yang lemah tubuh, Tuhan juga yang terus memberikan penghiburan. Memberikan kekuatan. Memberikan kesehatan. Tuhan yang terus menyertai setiap di antara kami dalam segala aktivitas kami. Sebentar kami akan masuk dalam bulan kedua dari tahun 2021 ini. Kiranya kami juga semakin melihat kasih karunia dan juga perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。天之下，万国万民齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同住。
kita terima berkat daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱与圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan yang senantiasa melindungi dan menyertai kita dalam segala hal yang kita lakukan. Shalom, sampai jumpa lagi.